Pernah nggak kalian dengar cerita orang yang katanya hidupnya berubah gara-gara saham? Katanya, cuma modal kecil bisa jadi miliarder. Katanya, cukup sekali klik, uang ngalir sendiri. Tapi, saya mau tanya, kalau saham itu benar-benar seindah itu, kenapa masih banyak orang yang justru bangkrut gara-gara saham? Kenapa ada yang sampai stres bahkan hancur hidupnya karena pasar modal? Hari ini, kita nggak akan bahas saham dari sisi yang manis-manis saja. Kita akan kupas sisi gelap investasi saham, sisi yang jarang orang berani ceritain, tapi faktanya nyata dan bisa terjadi ke siapa saja, termasuk kamu. Banyak orang masuk ke saham dengan harapan cepat kaya, apalagi di era media sosial sekarang. Banyak influencer atau trader yang suka pamer cuan. Padahal, faktanya, mayoritas investor retail justru kalah sama pasar. Data dari Bursa Efek Indonesia nunjukin, banyak investor pemula nyerah dalam 1-2 tahun pertama karena rugi. Saham itu bukan mesin uang instan. Kalau mindset awalnya udah salah, masuk hanya ikut-ikutan, maka ujungnya biasanya rugi. Kalau ngomongin saham, sebenarnya yang kita hadapi bukan cuma angka di layar, tapi juga psikologi. Dan ini justru jauh lebih berat. Bayangin, harga saham lagi naik, apa yang kita rasain? Serakah. Kita ingin masuk, takut ketinggalan. Tapi begitu harga turun, apa yang kita rasain? Panik, langsung jual rugi. Siklusnya begitu terus. Dan itulah kenapa ada ungkapan terkenal, pasar saham adalah mesin transfer uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Masalahnya, jadi orang sabar itu nggak gampang. Tekanan mental bisa bikin orang stres berat, bahkan depresi. Banyak orang yang kehilangan uang di saham, lalu kehilangan ketenangan hidupnya. Kalau ada sisi gelap yang paling sering jadi jebakan investor retail di Indonesia, jawabannya jelas. Fenomena goreng saham. Istilah ini udah lama banget dikenal di pasar modal kita. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya bisa menghancurkan banyak orang. Goreng saham sering terjadi ketika sekelompok orang yang sering disebut bandar sengaja mengerek harga sebuah saham. Biasanya, sasarannya adalah saham berkapitalisasi kecil atau saham yang likuiditasnya rendah. Kenapa? Karena dengan modal relatif kecil saja, mereka bisa ngatur pergerakan harga sesuai kemampuan mereka dan kemauan mereka. Awalnya, harga pelan-pelan dinaikkan, chart kelihatan bagus, volume mulai ramai. Media sosial atau forum saham pun ikut ramai membicarakan. Dari jauh, investor pemula mulai tertarik untuk masuk ke saham tersebut. Kelihatan seperti ada peluang emas. Nah, disinilah perangkapnya. Retail masuk berbondong-bondong, merasa yakin bakal ikut terbang bersama harga. Tapi masalahnya, bandar itu mainnya selalu pakai pola pump and dump. Begitu harga udah naik tinggi, banyak orang masuk. Mereka langsung jual dalam jumlah besar. Akibatnya, harga anjlok. Grafik yang tadinya hijau berubah jadi merah darah. Dan siapa yang jadi korban? Ya, investor kecil yang telat masuk. Fenomena ini mirip banget sama judi, bahkan lebih kejam. Karena di judi kita tahu lawannya siapa dan aturannya jelas. Sementara di pasar saham, bandar ini nggak kelihatan. Mereka bisa saja pihak dalam perusahaan, bisa grup besar, bahkan gabungan investor dengan modal yang gede. Dan kita, investor retail, cuma pion kecil yang gampang dimakan. Kalau kalian ingat beberapa tahun lalu, sempat ada saham-saham kecil yang tiba-tiba naik ratusan persen dalam waktu singkat. Orang-orang heboh, FOMO,
Semua berlomba untuk masuk. Tapi, gak lama kemudian, harganya jatuh lebih cepat dari kenaikannya. Banyak yang terjebak di atas sampai hari ini masih nyangkut dan mungkin gak akan pernah balik modal. Ironisnya, fenomena ini terus berulang. Setiap generasi, investor baru selalu ada yang jadi korban. Karena pada dasarnya, goreng saham itu memanfaatkan psikologi manusia. Serakah ketika melihat peluang cepat kaya. Bandar paham banget cara mainin emosi orang. Mereka tahu kapan harus bikin euforia, kapan harus bikin panik. Dan yang lebih gelapnya lagi, kadang permainan ini nggak cuma melibatkan oknum investor besar, tapi juga bisa terkait dengan pihak internal perusahaan. Ada kasus di mana laporan keuangan dipoles, rumor digoreng, bahkan aksi korporasi sengaja diumumkan untuk menciptakan sentimen sesaat. Itulah kenapa banyak orang bilang pasar saham itu bukan tempat yang adil. Kalau nggak punya ilmu, modal kecil, cuma ikut arus, kita hampir pasti kalah. Bandar main dengan strategi, retail masuk dengan emosi. Hasilnya bisa ditebak. Yang besar makin besar, yang kecil jadi korban. Jadi sebelum masuk ke saham yang pergerakannya aneh, tiba-tiba naik puluhan persen tanpa alasan fundamental, kita harus tanya, ini beneran peluang atau cuma gorengan bandar? Kalau salah langkah, ujung-ujungnya cuma jadi bahan bakar untuk keuntungan orang lain. Orang sering mikir resiko saham itu cuma harga turun. Misalnya beli di harga 1000, lalu turun terus jadi 900, rugi 10%. Tapi kenyataannya ada resiko yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Resiko sistemik dan black swan event. Apa itu resiko sistemik? Ini adalah resiko yang mempengaruhi hampir semua saham, bukan cuma 1-2 emiten atau perusahaan. Jadi, meskipun kita pegang saham blue chip, tetap aja bisa kejebak. Contoh nyata ada banyak. Tahun 2008, krisis keuangan global dimulai di Amerika. Gara-gara subprime mortgage, Lehman Brothers bangkrut. Lalu, efeknya nyebar ke seluruh dunia. Pasar saham di hampir semua negara rontok. Investor panik dan miliaran dolar lenyap dalam hitungan minggu. Indonesia juga pernah merasakannya. Tahun 1998, saat krisis moneter IHSG anjlok parah, banyak perusahaan besar kolaps, rupiah terjun bebas, dan investor yang tadinya optimis mendadak bangkrut massal. Bahkan, bank-bank yang dianggap kuat saat itu nggak bisa bertahan. Itu contoh nyata risiko sistemik. Semua sektor ikut goyah. Lalu ada juga yang disebut Black Swan Event. Ini adalah kejadian luar biasa yang hampir nggak ada yang bisa prediksi, tapi dampaknya dahsyat. Contoh paling dekat pandemi COVID-19 tahun 2020. Bayangkan, awal tahun 2020, IHSG masih di level 6.000-an. Dalam waktu beberapa bulan saja, pasar jeblok sampai di bawah 4.000. Investor panik jual, pasar chaos, dan banyak yang kehilangan separuh bahkan lebih dari portofolionya. Siapa yang bisa prediksi bakal ada virus baru yang bikin dunia lockdown? Gak ada. Dan yang menarik, Black Swan Event ini gak selalu datang dari krisis ekonomi. Bisa dari politik, bencana alam, bahkan perang. Contohnya perang Rusia-Ukraina di 2022. Awalnya dianggap konflik regional biasa, tapi dampaknya ternyata ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak, inflasi global naik, suku bunga ikut terkerek, dan pasar saham di berbagai negara terguncang. Kalau dipikir-pikir, inilah yang bikin saham itu tricky. Kita bisa jago analisis fundamental, kita bisa ngerti teknikal, tapi tetap ada faktor eksternal yang gak bisa dikendalikan. Dan kalau Black Swan ini datang, bahkan perusahaan terbaik pun bisa ikut terguncang. Itulah kenapa banyak investor senior selalu bilang,
Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi itu wajib, karena resiko sistemik dan black swan ini nggak bisa dihindari, hanya bisa diantisipasi. Ada satu sisi gelap saham yang jarang orang sadari, yaitu kecanduan trading. Banyak orang masuk ke pasar modal niatnya mau investasi, tapi begitu lihat grafik naik turun tiap detik, mereka malah tergoda untuk jadi trader harian. Sensasinya itu loh, kayak lagi main slot machine. Begitu harga hijau, otak ngeluarin dopamin. Rasanya seneng banget. Begitu merah, panik. Lalu buru-buru cut loss. Masalahnya trading itu bisa bikin orang kecanduan, sama kayak judi. Setiap transaksi memicu rasa penasaran. Kalau saya masuk lagi, mungkin bisa balik modal. Kalau saya hold sebentar, mungkin bisa untung besar. Akhirnya, hari-hari dihabiskan cuma buat mantengin layar HP dan laptop, ngecek grafik tiap menit, padahal hidup kita lebih luas dari sekedar angka merah atau hijau di layar. Dan disinilah bedanya antara trading dengan investasi. Trading jangka pendek seringkali hanya mengandalkan spekulasi, bukan analisis fundamental. Sedangkan investasi jangka panjang justru lebih fokus pada kinerja perusahaan, prospek bisnis, dan pertumbuhan nyata. Investor seperti Warren Buffett nggak peduli harga saham naik atau turun tiap jam. Yang dia lihat adalah apakah perusahaan ini masih menghasilkan laba, apakah bisnisnya masih sehat. Karena dalam jangka panjang, nilai saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Banyak orang terjebak zona abu-abu ini. Mereka bilang, saya investasi kok, tapi faktanya tiap hari buka aplikasi, tiap jam pantau harga, tiap ada penurunan langsung panik. Itu bukan investasi, itu trading, bahkan kadang mirip judi. Bahaya dari kecanduan trading bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal kesehatan mental. Stres, susah tidur, mudah emosian, bahkan bisa merusak hubungan sosial. Ada yang sampai kehilangan pekerjaan karena waktunya habis buat dipakai buat mantengin market. Padahal, kalau sejak awal benar-benar investasi jangka panjang, kita bisa lebih tenang. Gak perlu cek harga tiap menit. Cukup sesekali evaluasi portofolio dan biarkan waktu dan perusahaan untuk bekerja. Banyak orang masuk saham dengan anggapan kalau pasar itu adil. Semua orang punya peluang yang sama. Tinggal siapa yang lebih rajin atau lebih pintar. Tapi kenyataannya gak sesederhana itu. Pasar saham memang terbuka untuk semua orang, tapi aturan mainnya seringkali menguntungkan pihak tertentu saja. Investor besar misalnya, mereka punya akses ke informasi lebih cepat dan lebih lengkap. Ada riset khusus, laporan mahal, bahkan koneksi langsung ke manajemen perusahaan. Investor kecil biasanya baru tahu kabar setelah harga bergerak. Jadi, waktu retail bereaksi, institusi sudah lebih dulu ambil posisi. Lalu ada soal teknologi. Institusi punya sistem super cepat, bisa eksekusi ribuan order dalam sekejap. Kita yang pakai aplikasi di ponsel jelas nggak bisa menyaingi kecepatan itu. Hasilnya, mereka bisa ambil untung dengan cepat di celah-celah kelemahan kita. Celah kecil yang bahkan nggak bisa kita sadari. Belum lagi soal biaya transaksi. Walaupun sekarang banyak broker mengiklankan 0 komisi, tetap aja ada biaya lain. Spread, slippage, potongan kecil yang kalau dikumpulkan bisa signifikan. Bedanya, investor besar bisa nego biaya super murah, retail tidak. Selain itu, ada yang disebut dark pool. Ini tempat transaksi besar dilakukan di luar bursa publik. Jadi, harga yang kita lihat di layar belum tentu mencerminkan transaksi besar tersebut.
Misalnya kalau investor besar mau jualan jutaan lembar saham sekaligus, kalau dijual di bursa biasa, harga bisa langsung anjlok. Supaya tidak terlalu mempengaruhi harga pasar, transaksi dilakukan di dark pool secara diam-diam. Dan ini biasanya melalui pasar negosiasi atau transaksi di balik layar antar investor. Akibatnya investor kecil nggak punya informasi lengkap, dan harga yang kita lihat di layar cuma potongan kecil dari kondisi sebenarnya. Semua ini menunjukkan kalau pasar saham tidak sepenuhnya seimbang, tapi bukan berarti investor retail nggak bisa untung. Kuncinya adalah kita tidak mencoba bersaing di area yang memang sulit untuk dimenangkan, seperti kecepatan atau akses informasi. Cara paling realistis untuk retail adalah dengan fokus pada investasi jangka panjang, disiplin, dan diversifikasi. Ada satu sisi gelap saham yang jarang dibicarakan, tapi efeknya nyata. Kehilangan waktu dan kesempatan. Bayangkan kamu setiap hari mantengin layar, buka aplikasi trading berkali-kali, berharap harga naik. Detik demi detik habis hanya untuk lihat grafik hijau atau merah. Padahal seharusnya waktu itu bisa kamu pakai untuk hal yang lebih produktif. Saham memang bisa bikin kaya, tapi kalau kamu salah mengelola fokus, justru saham bisa bikin kamu miskin dalam hal yang lain. Miskin waktu, miskin keluarga, miskin pengalaman hidup, bahkan miskin peluang bisnis di dunia nyata. Ada orang yang sebenarnya punya kemampuan luar biasa di bidang usaha, bisa bangun bisnis kecil-kecilan, bisa networking, bisa belajar skill baru. Tapi karena waktunya habis buat mantengin harga saham, akhirnya semua potensi itu terkubur. Lebih parah lagi, ketika kamu terlalu sibuk dengan pasar saham, kamu bisa kehilangan momen emas dalam hidup kamu. Misalnya, kesempatan bangun usaha dengan teman, kesempatan mendukung anak tumbuh besar, atau kesempatan untuk berinvestasi di instrumen lain yang lebih cepat dan lebih cocok buat profilmu. Semua hilang karena waktu sudah terlanjur habis untuk ngejar profit harian. Dan ironisnya, banyak orang gak sadar mereka sedang kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu waktu. Karena uang yang hilang masih bisa dicari, tapi waktu yang terbuang gak akan pernah kembali. Makanya penting dipahami, investasi saham itu idealnya dijadikan kendaraan jangka panjang, bukan sebagai gaya hidup harian. Kalau sudah berubah jadi rutinitas candu yang menyita seluruh perhatian itu, tandanya bukan lagi investasi, tapi jebakan yang mencuri masa depan. Jadi, apakah saham itu jelek? Jawabannya tidak. Saham tetap salah satu instrumen investasi terbaik, bahkan bisa dibilang paling efektif untuk melawan inflasi dalam jangka panjang. Kalau kita lihat data historis, return saham masih lebih unggul dibanding deposito, emas, bahkan obligasi. Banyak orang sukses membangun kekayaan justru lewat pasar modal. Tapi ada catatan besar di sini. Saham hanya akan jadi investasi terbaik kalau kita benar-benar paham resikonya, tahu cara mengelola emosi, dan tidak terjebak pada ilusi cepat kaya. Saham baru bermanfaat kalau kita bisa disiplin, sabar, dan menganggapnya sebagai tempat untuk berlari maraton, bukan untuk berlari sprint. Saham bisa berubah jadi pisau bermata dua, bisa dipakai untuk membangun kekayaan, tapi bisa juga melukai diri sendiri. Sama seperti api, di tangan orang yang bisa mengendalikannya, api memberi cahaya dan kehangatan. Tapi di tangan yang salah, api bisa membakar habis semuanya. Jangan masuk saham hanya karena ikut-ikutan atau karena tergoda cerita orang lain. Pastikan uang yang dipakai adalah uang dingin, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pahami fundamental perusahaan, bukan cuma lihat grafik harian, naik atau turun.
diversifikasi portofolio supaya tidak bergantung pada satu saham saja. Dan yang paling penting, jangan lupa bahwa hidup jauh lebih luas dari sekedar angka hijau atau merah di layar HP. Saham memang bisa bikin kita kaya, tapi kalau salah langkah, saham juga bisa bikin kita hancur. Jadi, sebelum memutuskan investasi, tanyakan dulu ke diri sendiri. Saya siap nggak dengan sisi gelapnya? Dan saya mau nggak belajar menghadapi resikonya? Karena pada akhirnya pasar saham itu bukan tempat untuk mencari keajaiban, tapi tempat untuk menguji kesabaran, disiplin, dan kedewasaan finansial kita.